tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ini sekarang sekarang mereka kehilangan Madison sama Kulusevski. Bergval itu penting banget. Dan juga Bergval. 3 pemain itu Iya. penting lah bisa dibilang. Tapi ini lihat head to headnya Mas. Nggak lihat head to headnya Mas. ngaruh. Kapan menangnya Mas? Kapan MU menang? Ini ada nggak 2022, pertandingan ini 2023. yang dimainkan di final? Ada nggak? Final Liga Eropa ada nggak tulisannya? Nggak ada. Ya itu dia. Urgensinya berbeda. Diangkat di harapan gue nih. Pelan-pelan di sini berarti. Bisa. Enggak, gue cuma takut asam lambungnya naik. Lus-lus dada. Tapi ini menarik sih kalau kita lihat gimana justru di atas kertas Spursnya lebih unggul dibandingkan MU. Tim yang dibilang adalah anyone can beat Spurs. Oh iya. Iya. Katanya kan seperti Katanya. itu. Apakah tidak untuk MU? Kalau Mas Firzi sih kayaknya Apa positif. Tonight's going to be Iya, a good one buat seharusnya ya, kalaupun kita lihat tadi rekor pertemuan dan lain-lain, menurut gua nggak berlaku di one off game kayak gini. Dan Man United kan Liga Eropa mereka udah buktiin gitu, this is their playground, mereka nggak pernah terkalahkan. Penampilan terbaik Man United tahun ini bersama Amorim. Ya lawan Sociedad, lawan si OL itu, lawan Bilbao. Terutama itu kan di turnamen ini. Emang di Premier League mereka kesulitan, tapi kan Premier League by product dari sampingan, anggap aja sampingannya lah, sampingannya MU sekarang. Walaupun itu disrespect banget sih ke Premier League emang, tapi sekarang kan MU Premier League jadi sampingannya. Dan kalau kita lihat ya, nah ini Man United terus badut IPL sesungguhnya si ini kan marah kan diomongin seperti ini kan, Ange Postecoglou kan, dia selalu nekanin kalau ini bedanya juga Postecoglou dan Amorim. Kalau Postecoglou, kalau gue tuh bagus, gue tuh perjalanan gue sulit dari Yunani ke Australia dan ini gue selalu menangin trofi di musim kedua dan kalian selalu disrespect gue. Sementara Amorim udah realistis saja, tim kita buruk, tim kita nggak ini nggak bakal nyelamatin musim. Ya the fact is kedua tim ini kalah sepanjang musim ini ya, 39 laga Premier League itu more than satu season full loh, dari satu musim Premier League. Dan sejak 2 Februari baik Man United atau Spurs itu cuma bisa ngalahin 3 tim terbawah di klasemen atau each other, atau Spurs ngalahin Man United. Jadi emang siapapun yang menang akan jadi pemenang terburuk dari suatu trofi antar klub Eropa ya. Karena sebelum ini kan the worst winner itu West Ham ketika ngangkat Conference League ketika itu dia peringkat 14. Sekarang either 16 apa 17. Jadi ya tahan-tahan aja. Tapi gue bilang bakal seru sih pertandingan ini. Ya, bakal seru apalagi Spurs juga walaupun tanpa diperkuat 3 pemain paling kreatif dia, karena Kulusevski 11 assist, Maddison 10 assist, itu kan aspek output yang penting banget untuk tim Spurs. Tapi mereka di Europa League mereka juga bisa adjust penyesuaian gitu. Biasanya kan Ange itu dikritik dia punya gaya open banget, tapi justru gaya main dia sendiri udah nggak nganterin ke kemenangan gitu. Jadi gaya main dia justru udah nggak bisa menangin game lagi. Tapi di Europa League somehow mereka bisa lebih ngalah, mereka nggak terlalu naif untuk mainin ball possession yang 60%. Mereka rata-rata possessionnya itu selalu 50%, 60%. Tim yang dominan banget. Tapi di Europa League musim ini mereka ada beberapa game tuh yang cuma 36%, 40%. Padahal kalau dari segi kualitas, gue rasa kayak tim Bodo Glimt, abis itu sebelumnya Frankfurt itu masih apple to apple sama mereka lah. Tapi mereka mau untuk ngalah, nggak terlalu ngikutin naifnya dari seorang Ange Postecoglou, dan itu terbukti bisa nganterin mereka ke posisi ini. Jadi mereka punya sesuatu menurut gue untuk di pertandingan nanti. Dan untuk Europa League tuh selalu kalau namanya final tuh menurut gue nggak akan seseru semifinal ya. Dan final-final kayak gini penentuannya di pertandingan-pertandingan awal. Dan Spurs lawan MU dalam 3 pertandingan terakhir yang mana mereka menang terus, itu mereka selalu unggul di 15 menit pertama. Jadi menurut gue start pertandingan ini bakal krusial banget. Dan satu-satu yang bisa membahayakan MU menurut gue ya Onana. Gue udah selalu bilang dari 2 bulan terakhir ini MU punya kualitas untuk juara, tapi kiper lu Onana menurut gue ini bom waktu sih, bahaya banget punya kiper. Onana kan kiper finalis Liga Champion. Tapi masalahnya dia ngelakuin hal yang sama Mas, maksudnya blunder-blunder itu pas final UEL MU Ajax sama. Oh iya. Inter yang kebobolan 3 ya. Kebobolan 3 pas di Inter akhirnya makanya dilego kan. Nah, masalah kiper oke lah kita sampingkan karena maksudnya ada Onana, ada Vicario dengan
berbagai macam blundernya, tapi gue pengen membahas masalah tekanan kalau gue ngelihat. Pas nih tekanan, karena gue mau bilang MU ini sejelek-jelek tim MU sekarang, mereka nembus 2 final ya dalam 3 tahun terakhir final Piala Liga itu dan final Piala FA. Dan mereka menang dua-duanya. Ini buktiin emang separah apapun ya mereka masih bisa bertahan di bawah tekanan itu. Masih bisa di bawah tekanan. Sementara tim Spurs ini ada nggak nyampe ke final itu, dan mereka punya nggak capacity seperti itu. Leadership mereka nggak ada loh. Tim leadership mereka kan si Son sekarang walaupun dia available tapi mainnya juga lagi kayak gitu. Richarlison kemungkinan main di depan dia. Kalaupun Son lagi main, he's not the Son yang kita kenal 3-4 tahun terakhir. Dan ya Richarlison juga ya Richarlison lah. Richarlison. Ya kadang bisa, kadang enggak gitu. Kadang bahaya, kadang juga lewat aja pertandingan. Ini good point sih Mas dari segi leadership group ya. Karena Heung-min Son ini kan gue khawatirnya mereka ngelakuin kesalahan yang sama kayak 2019 final lawan Liverpool gitu. Dimana heroik mereka di semifinal yang bikin tidur itu. Tanpa Harry Kane ya. Di semifinal mereka tanpa Harry Kane, which is pemain terbaik mereka pada saat itu, dan Harry Kane cedera dan mereka bisa lolos ke final dengan heroik kayak pemain macam Lucas Moura. Itu nggak ada Harry Kane ya? Nggak ada Harry Kane, dia cedera dari Maret dia waktu itu. Dan sekarang kan terjadi lagi di semifinal tanpa Heung-min Son. Mereka bisa main bagus dan mereka bisa lolos. Dan tadi Mas Firzi udah nekanin Son udah bukan pemain yang sama lagi kayak musim-musim sebelumnya. Gue khawatir ya pemain yang tiba-tiba baru fit dan mainin langsung di final itu bisa ngubah balance atau dinamika tim yang udah nganterin lu ada di titik ini gitu. Jadi ini taruhan juga bagi Ange Postecoglou, apakah akan mencadangkan pemain leadership lu di bangku cadangan untuk mempertahankan dinamika atau keharmonisan di semifinal, atau justru ini pemain yang nggak boleh dicadangin sama sekali. Itu menurut gue bakal jadi perhatian. Jangan sampai gue nggak mau keulang lagi kejadian 2019 aja ketika lawan Liverpool. Itu menurut gue error sih. Itu Son dicadangin atau enggak itu menurut gue bakal jadi pertaruhan Mas. Ya, tekanannya berbeda soalnya kalau kita ngeliat di press conference ya, Ange sama Amorim tuh kalau Ange tuh kayak ya gue nggak bisa, gue bukan badut, gue jago dari Australia. Ange itu ngelawan, kalau Amorim pasrah. Kalau Amorim tuh kayak pasrah aja gitu kan. Bener. Tapi sebenarnya itu mentalitas yang bagus juga sih. Jadi nggak expect more gitu loh. Iya, lebih nothing tulus jatuhnya. Iya, Enggak nothing tulus juga enggak, dia lebih realistis dengan keadaan, dan ini kejujuran ini sebenarnya yang kadang diperlukan gitu. Jadi enggak melawan realita gitu kayak kalau ya gini kita pakai contoh aja Arteta gitu. Misalkan Arteta kadang komentarnya suka lucu tuh, bolanya salah bolanya atau kita menangin jumlah perolehan poin Liverpool itu di bawah kita kayak gini ya. Kadang kita perlu pelatih yang seperti ini juga gitu, realistis dengan keadaannya, dan dia tahu dia ada sense of crisisnya itu, bahwa krisis ini tuh sedalam itu. Jadi kayak mau gua ngangkat trofi nanti di Bilbao, tapi krisis ini nggak akan hilang untuk musim panas ini, karena ya itu tadi, lu ada krisis di dalam lapangan, lu ada krisis di luar lapangan, dan itu terjadi sekaligus gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau bagi MU sih ya MU 50-50 ini game ya, tapi poin plus untuk MU, mereka punya beberapa pemain yang kalibernya tuh udah tahu gimana cara menang di Eropa gitu. Gue berbicara soal Casemiro, itu menurut gue penting 5 kali juara UCL. Itu kualitas dia, pengalaman dia, dan Casemiro ini bisa dibilang ketika Amorim datang bisa jadi pemain yang paling improve juga lah salah satunya. Bukan karena dia tiba-tiba jadi membaik, tapi Amorim tahu persis gimana cara manfaatin dia tuh. Ternyata bagusnya jangan mainin dia reguler di setiap pekan gitu. Mainin dia tuh di waktu-waktu tepat aja, dan Casemiro dapat itu. Dia dapat posisi enak lagi dan mainnya jadi meningkat. Jadi menurut gue poin plus bagi MU adalah punya pemain kayak Casemiro. Itu pemain harus bisa diandelin, istilahnya mentor atau abang-abangan di atas lapangan lah untuk di turnamen Eropa kayak begini. Dan Spurs gak punya untuk itu. Ini karena dari tadi udah banyak yang komen. Coba prediksi line up. Kita langsung saja masuk. Coba proyeksi line up malam hari ini. Ini dia ya. Untuk kedua kesebelasan Spurs dan juga United. Ini menarik nih kalau ngebahas 22 pemain ini yang mungkin bakal turun nantinya di San Mamés. Kira-kira siapa yang akan memberikan perbedaan dari masing-masing tim? Baik itu Tottenham dan juga Manchester United. Mas Firzi mungkin. Diallo kali ya. Kalau gue lihat sih Diallo mungkin poros kanannya lah. Diallo, Ugarte, Mazraoui atau siapapun yang di sana, Casemiro, dan tentu aja Bruno ya. Højlund ya kalau selama ini dia di celah-celah terus akhirnya dia ternyata bisa hat-trick di final. Nah, itu kan pasti final Mas hat-trick tiba-tiba. Wow. Ya kan siapa tahu
tahu Luar kali biasa aja ya. banget Kalau sih enggak juga fantasinya. nggak apa-apa. Panjang langsung kalau Enggak, si Spurs kan mana highline banget Sangat. tuh. Nah, ya kan Højlund sering tuh lari-lari gitu, kadang nggak nyampe ke bola. Nah. Kadang bisa ngechip, ya tergantung siapa Højlund mana yang muncul. Højlund mana yang muncul? Memang ada dua Højlund memang ya. Pokoknya ya para pemain Man United ini harus menang, kalau enggak tim ini akan kena denda dari sponsor karena mereka enggak lolos ke Liga Champions dalam 2 musim. Dendanya 10 juta euro ke Adidas. Wow. Mungkin itu jadi salah satu faktor kenapa mainnya serius banget. Enggak juga. Motivasi. Dan sampai boncos lagi gitu Iya, mikirnya. boncos lagi. Duit lagi, belum mau beli kunnya tiba-tiba bayar denda ke ke sponsor jersey. Pembukuannya terganggu. Tapi gue yakin fans MU ngeliat line up tadi, gue ngerasa nggak ada yang nyaman ketika ngeliat Lindelof ada di belakang sih. Betul. Apa yang Error Victor itu? prone dan Mending Euro ya. mending Mending Euro Euro, kalau jauh. Euro tersedia. Dan ini kalau gini juga harus otak-atik posisi kayak Shaw ke belakang lagi kan. Itu menurut gue dia bisa main di situ, tapi Bisa. kalau untuk ngadepin kualitas Spurs di Europa League, mereka tuh mainnya sekarang kalau di Europa League lebih crossing gitu. Kalau di Premier League kan naif banget untuk build up dari belakang, tapi kalau di Europa League mereka lebih banyak long ball, mereka lebih banyak main direct dan Solanke nyaman banget untuk main kayak begitu. Jadi menurut gue Lindelof sih bisa jadi PR juga ya. Tadi gue udah ngomongin soal aspek si Onana yang bisa jadi biang error, tapi kalau ada Lindelof ini bisa nambah PR lagi buat MU dan ini bahaya banget. Tapi kalau untuk Spursnya kayaknya harus ngorbanin salah satu attacker deh, karena Papesar itu harus bisa di atas lapangan juga untuk Papesar. masih balance ya, karena kalau cuma dua balance Penting. di area gelandang Bentancur dan Bissouma menurut gue kurang cukup untuk bisa ngadepin transisi dari MU. Jadi salah satu di antara Richarlison, Son, Johnson atau tiga itu harus dikorbanin satu Papesar untuk bisa jadi breaker, untuk bisa mutus serangan. Karena ini situasi yang menurut gue dua tim kayaknya nyamannya untuk ngelakuin serangan balik transisi nih. Jadi harus ada pemain yang ngelindungin untuk itu. Butuh Papesar walaupun lawannya Ugarte dan juga Casemiro. Zal. Wah, Casemiro, Fai, bahaya, Fai. Ugarte Baru juga. Ini Casemiro Dia suka bahaya. nyumbang-nyumbang final awakening nih. Piala Liga kan. Dia nyetak gol di babak semifinal, babak ini Iya, dari set piece ini benar. bisa jadi pembeda Bahaya juga ini. menurut gua. Tapi kalau Ugarte ya harus disesuaikan. Tapi kalau untuk dua pemain di tengah ini menurut gua yang paling cocok sejauh ini ya Casemiro dan Ugarte, khususnya di Europa League ya kalau menurut gua. Aduh, ini gue udah diangkat-angkat nih sama Mas Firzi sama Rizal juga. Kayaknya ada harapan buat MU, namun prediksi boleh deh mungkin Mas Firzi untuk nanti malam seperti apa? Apakah MU apapun Spurs yang bisa Gua dapetin sih piala? masih condong ke Man U ya, dan kalau MU nggak menang nggak inilah gawat dah. Ya udah. Oh, iya, Kayak pokoknya what the hell udah banget. iya pokoknya kalau nggak MU nggak menang gawat, tapi gua sih unggulin mungkin dia bisa lebih dari 1 gol bahkan. Lebih dari 1 gol? Nice. Karena tren Europa League Gimana? sebelum-sebelumnya selalu seret gol, tapi musim lalu ada 3-0 ya pembantaian Leverkusen. Iya, itu juga Atalanta ya, itu tanpa juga tanpa terduga prediksi kan, itu ya, tanpa tiba-tiba prediksi. Atalantanya Iya. begitu walaupun perjalanan mereka juga bagus, tapi kayaknya gue sih lebih condongin ke Spurs pada malam ini. Ya dua tim kayaknya punya kemampuan untuk golin, bukan karena mereka lini depannya sama-sama tajam, tapi lebih ke backline itu banyak error-error juga gitu. Jadi Itu kebanyakan ada. Peluang golin dua-duanya ada, tapi Iya. ya pembedanya gue masih konsisten Onana bisa jadi pembeda dalam artian bisa ngancurin MU dan gue sih lebih condong Spurs untuk bisa nganterin mereka menang. Dan MU kalau menurut gue ya MU tuh bisa go the distance gitu, karena kita lihat gol-gol dia, pertandingan dia sampai menit-menit akhir walaupun tertinggal masih bisa memutar balik keadaan. Sementara Spurs ini gue nggak lihat mental Skenario menangnya. strength-nya mereka tuh seperti tim Amorim yang ini di apalagi di Liga Eropa ya. Jadi ya menang lah Fai. Iya. Semoga, Menang lah, Fai. Fai katanya. Kalau dari kacamata fans, dari kacamata Fai sendiri gimana? Ya pasti pengennya lah MU yang menang lah sama Ya. Kutet. Proyeksi, ini bukan harapan. Betul. Prediksi dan proyeksi. Iya. Realistisnya? Realistis ya masalahnya, gue tuh takut banget gara-gara Van de Ven main, Bentancur main. Walaupun Madison hilang ya, Kulusevski hilang. Tapi Tottenham dengan Van de Ven, dengan Bentancur itu jadi tim yang berbeda menurut gue. Jadi sebenarnya gue punya ketakutan Spurs yang bakal menang malam ini. Tapi pastinya sebagai fans kan pengen banget MU juara lah. Pasti. Karena it's not on ever tadi seperti titel kita di awal. Kapan lagi? Kapan Iya, lagi? iya, 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 Kalau iya. misalnya lewat dari Europa League ini, gue gak tahu musim depan bakal kayak gimana. Nama-nama seperti Eze, Kunya, siapa Mbeumo tadi Mbeumo. belum tentu datang. Mungkin Kunya aja yang fix plus satu pemain. Tapi kalau misalnya pemain yang lain, jangan harap deh soalnya nggak ada dananya lagi. Pertanyaan gue, ntar malam ada taruhan lagi nggak? Atau apa? Warnain rambut, Menarik nih. pakai Ntar kutek live kan atau Enggak, apa? kemarin udah ada di DPI Muda. Kalau misalnya MU juara, Aha. gue bakal ngelit karaoke. Jebret Media berkaraoke. Jebret Media bakal berkaraoke nanti dipandu tuh sama Five of Fans MU yang sedang Pemandu karaoke Happy. jadi.
Wah. Kenapa? Iya. Pemandu karaoke ternyata dia. Ya. Iya, kita kan happy mas, happy Ya, siapa soalnya. tahu ada yang punya ide lagi buat nanti malam. Jangan, udah cukup. Kalau Anda nyawer, kita akan ikuti apapun keinginan Anda. Boleh, ya Jadi boleh. kita akan sawer yang banyak-banyak, pasti bakal kita iyain apapun yang harus dilakukan, pasti Fai mau kok ngelakuin. Iya boleh. Oke? Asal MU menang, gue Solidarity, happy, bro. Jebret tim happy juga. Gue juga pengen baca ini ada saweran yang masuk juga Kak Cita. Yes. Ini ada dari Lukman 25.000, terima kasih banyak. Semoga pertandingan nanti seru, banyak gol yang tercipta. Amin. Emang kelihatannya punya potensi tadi kalau kata Rizal bilang ya, karena dua tim ini punya backline yang cukup bermasalah bisa dibilang. Jadi punya peluang nih, Hoylund nyetak gol, Solanke nyetak gol, semuanya punya peluang nantinya untuk mencetak Ini ada dari Ko Acong juga nih, penyemangat buat Fai. Makasih banget sebelumnya udah nyawer. Pesannya adalah apapun yang terjadi tetap glory. Man United. Terima kasih banyak Ko Acong sawerannya. Aduh, masih ada juga yang dukung Manchester United ternyata ya. Banyak tahu. Banyak. Dalam situasi apapun fans MU tuh tersebar dimanapun, jadi jangan pernah sedih. Betul. Halo Jebretin. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.